Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini bersama-sama kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 dan ayat 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah dengan sukacita dan dengan kesungguhan hati kita puji dan agungkan namanya. Bersama-sama kita naikkan NKB 3 bait yang pertama dan kedua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih, Allah menghendaki agar kita dapat mengasihinya dan juga mengasihi sesama kita. Namun kita belum mampu melakukannya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama masuk dalam saat yang tenang, saat yang hening, kita merenungkan hidup kita. Kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Kita memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam saat yang hening. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami belum mampu untuk melakukan yang terbaik. Kami belum mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami. Amin. Marilah bersama-sama kita menyesali dosa-dosa kita. Dengan bersama kita menaikkan nyanyian penyesalan seperti yang Kau ingini.
Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita. Kini terimalah berita anugerah yang terambil dari Roma pasalnya yang keempat, ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan beserta saudara. Marilah bersama-sama kita nyatakan kesanggupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan bersama-sama menaikkan Kidung Jemaat 340, baitnya yang pertama dan ketiga, Hai bangkit bagi Yesus. Bersama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami datang kepadamu di dalam doa kami, mengucap syukur atas hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas hidup dan kehidupan yang boleh kami nikmati dan kami rasakan di dunia ini. Terima kasih atas tuntunan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Hari ini kami datang kepadamu dalam ibadah kami, mengungkapkan ungkapan syukur kami atas segala sesuatu yang kami terima, kami rasakan, kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, perkenankan pada saat ini kami menaikkan doa kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di mana pada saat ini Tuhan bersama dengan negara-negara yang lain di seluruh dunia, kami bersama sedang bergumul menyikapi situasi dan kondisi yang saat ini kurang bersahabat dengan kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami menyikapi situasi dan kondisi yang saat ini kami hadapi. Berikanlah kami ketenangan, berilah kami kedamaian, berilah kami rasa percaya kepada Tuhan, dan berilah kami juga kewaspadaan atas wabah yang sedang
saat ini kami hadapi bersama. Dalam doa kami mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan jauhkan kami semua dari wabah virus ini, agar Tuhan juga memulihkan saudara-saudara kami yang saat ini terinfeksi virus tersebut. Kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan sukacita ketika kesembuhan dan pemulihan boleh dirasakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pemerintah yang memimpin bangsa dan negara kami, melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditentukan pada saat ini. Biarlah semua mendatangkan kebaikan bagi kami, bangsa dan negara ini. Biarlah melalui setiap program yang direncanakan dan dihimbaukan kepada kami semua boleh terbebas dari penyebaran virus corona ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk kota Salatiga. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari ancaman virus ini, sehingga setiap kami yang tinggal di Salatiga ini boleh merasa damai, boleh merasa tenang, karena Engkau hindarkan kota kami dari serangan virus ini. Kami juga berdoa di tempat kami ini, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan tempat kami dari penyebaran virus ini, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan rasa sukacita, oleh karena Tuhan menjaga kami dari serangan virus tersebut. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini untuk gereja kami. Biarlah Tuhan yang akan selalu memberkati gereja kami ini lebih lagi. Setiap majelis gereja yang sudah Tuhan utus dan Tuhan pilih untuk menggembalakan kami semua jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan yang akan membimbing, memberikan kedamaian, Tuhan memberikan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, sehingga melalui pelayanan majelis gereja, jemaat-Mu di tempat ini boleh merasakan sukacita, karena boleh merasa berkat-berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan jemaat melalui pelayanan majelis gereja. Bapa dalam surga, di dalam ibadah kami pada saat ini kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami ini hanya dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya saat ini untuk kita bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu.
Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepada aku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menerima firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Kasih Tuhan selalu ada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam budaya Jawa ada konsep hidup yang dinamakan cakra manggilingan. Cakra dari kata cakram yang bisa diartikan roda, dan manggilingan dari kata giling, dan itu dilakukan dengan berputar. Jadi cakra manggilingan bisa diartikan bahwa kehidupan ibarat roda yang terus berputar. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan menghayati adanya perputaran waktu kehidupan, maka manusia diharapkan untuk selalu menerima setiap keadaan kehidupan yang dijalani. Apapun itu, ya manusia harus tetap menjalani. Ada waktunya manusia merasakan kebahagiaan. Ada waktunya manusia merasakan sukacita. Ada waktunya manusia harus tertawa. Tetapi perlu diingat, ada waktunya kesedihan hadir. Ada waktunya kedukaan datang. Dan ada waktunya juga manusia
harus menangis. Kehidupan ini tidak menentu. Sama dengan yang disampaikan cakra manggilingan ini. Roda kehidupan akan terus berputar. Kadang kita ada di atas, dan kadang pula kita harus ada di bawah. Dan demikian terus selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, nampaknya ini juga ada di dalam Alkitab. Yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita yang merasakan bahwa kehidupan itu terus berputar. Bukan hanya kita yang merasakan sukacita kemudian berganti duka cita, kebahagiaan berganti dengan kesedihan. Tidak. Bangsa Israel pada saat itu pun juga mengalami naik turunnya grafik kehidupan mereka. Cakra manggilingan juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel saat itu. Sekalipun mereka adalah umat Allah, tetapi ada kalanya kehidupan mereka juga mengalami kemunduran, mengalami grafik yang menurun. Tidak selalu bahagia, tidak selalu sukacita, tidak selalu dalam kemenangan. Tetapi ada kalanya bangsa Israel harus mengalami hal-hal yang jauh berbeda dengan apa yang mereka harap. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini terjadi dan terlihat pada saat mereka ada dalam masa pembuangan di Babel. Kehidupan bangsa Israel di Babel penuh dengan penderitaan. Seolah-olah mereka tidak ada lagi harapan masa depan yang baik di dalam kehidupan mereka. Seolah-olah penderitaan itu terus-menerus hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka kehilangan harapan, yang ada hanya keputusasaan. Sebab mereka melihat bahwa tidak ada lagi hari depan yang membahagiakan, tidak ada lagi harapan yang baik di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Hal itu disampaikan melalui firman Tuhan tadi dalam kalimat, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Keterpurukan hidup mereka rasakan di dalam kehidupan mereka saat itu. Ya, mereka ada di grafik kehidupan yang paling bawah. Mereka ada dalam cakra manggilingan, roda kehidupan yang ada di bagian bawah. Dan itu membuat mereka sangat terpuruk. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bukan hanya keterpurukan ketika menjalani masa-masa pembuangan saat itu, tetapi di saat mereka mengalami keterpurukan di Babel, mereka mendengar bahwa bait Allah, bangunan kebanggaan mereka, bangunan yang menjadi pusat ibadah mereka juga telah dihancurkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana keterpurukan, kesedihan sekarang masih ditambah lagi dengan berita yang kurang enak mereka dengar. Sesuatu yang mereka banggakan, sesuatu yang menjadi pusat keagamaan mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan, saat ini sudah dihancurkan. Ini yang membuat mereka kehilangan harapan masa depan. Mereka seolah-olah tidak ada lagi gunanya untuk hidup. Seolah-olah mereka sudah hilang. Seolah-olah mereka lenyap. Dan semuanya sudah tiada. Ya, di tengah-tengah keterpurukan bangsa Israel, di tengah-tengah kehancuran hati mereka, di tengah-tengah penderitaan mereka, Yehezkiel hadir sebagai sosok hamba Tuhan yang membawa kabar sukacita bagi Israel. Ia diutus Allah untuk mendatangkan sukacita bagi umat pilihannya. Ia membawa berita-berita sukacita dari Allah untuk disampaikan
kepada umat Israel pada saat itu. Ia menyampaikan bahwa Allah akan menolong dan Allah akan memulihkan Israel. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ini yang dibutuhkan oleh bangsa Israel saat itu. Inilah yang diharapkan oleh bangsa Israel saat itu, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah rasa yang sudah tidak ada lagi harapan dalam kehidupan mereka. Berita seperti ini yang nampaknya dibutuhkan oleh bangsa Israel. Tulang-tulang yang kering dan berserakan akan dibangkitkan sehingga akan hidup kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara, kasih dan kemurahan Allah itu perlu disikapi juga oleh bangsa Israel yang sedang dalam keterpurukan hidup, di dalam penderitaan hidup mereka. Mereka harus bertobat. Mereka harus kembali ke jalan yang benar. Dan mereka juga harus kembali bersemangat di dalam menjalani kehidupan, sekalipun kehidupan saat itu sedang tidak bersahabat dengan mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Allah akan memulihkan, membawa keluar bangsa Israel dari penderitaan dan mengembalikan bangsa Israel dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Itulah yang sangat diharapkan oleh bangsa Israel, dan itu yang disampaikan Allah kepada mereka. Percaya dan berpikir positif akan dapat membuat umat menjalani kehidupan dengan kebahagiaan sekalipun dalam situasi yang terpuruk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, saya katakan hampir serupa dengan apa yang kita alami pada saat ini. Saat ini kita sedang mengalami grafik kehidupan yang menurun. Sebab kita sedang bersama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang bisa kita rasakan bersama saat ini bagaimana. Namun demikian, mari kita juga menghayati apa yang disampaikan oleh Yehezkiel, bahwa dalam situasi seperti ini, kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita, dan kasih-Nya akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ia akan memberikan perlindungan dan pertolongan bagi kita semua yang saat ini menghadapi peristiwa ini. Secara cakra manggilingan hidup terus berputar. Kalau saat ini kita sedang mengalami ada di posisi bawah, kalau saat ini kita sedang dalam grafik yang menurun, sebab kita menghadapi wabah ini, maka percayalah bahwa roda itu akan berputar terus. Artinya sebentar lagi, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa grafiknya akan menuju ke atas. Kita bayangkan kalau kita sekarang ada di bawah, maka grafiknya akan ke atas. Roda itu bulat. Dan kalau sekarang kita sudah di bawah, artinya sebentar lagi kita akan menuju ke arah yang baik. Kita akan naik, grafiknya akan naik, dan itulah yang akan kita rasakan bersama di dalam cakra manggilingan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita hayati bahwa dalam kehidupan ini, bahwa dalam situasi dan kondisi terpuruk saat ini, ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kasih Tuhan yang tidak meninggalkan kita, dan Dia akan segera membawa kita dalam grafik yang ke atas, membawa kita dalam kebaikan demi kebaikan. Maka percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam Dia ada pertolongan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang kedua yang harus kita ingat dan kita lakukan juga dalam kehidupan kita,
Sama seperti Yehezkiel, dia juga merasakan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dia juga mengalami situasi yang tidak baik. Dia juga mengalami keterpurukan di dalam kehidupannya, karena dia juga mengalami hal yang sama dengan orang-orang Israel saat itu. Tetapi dia dipakai Allah untuk mewartakan berita baik di tengah-tengah keterpurukan bangsanya, memberikan kembali semangat, memberikan lagi pengharapan dalam kehidupan umat, sehingga semua orang saat itu memiliki semangat yang baru untuk menjalani hidup, punya keyakinan yang penuh kepada Allah yang akan menolong dia, punya keyakinan bahwa hari depan masih ada harapan. Dan di dalam Tuhan selalu ada harapan yang baik di depannya nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas kita adalah menyampaikan kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan kabar-kabar yang menakutkan, bukan kabar-kabar yang mengerikan, yang memperkeruh suasana saat ini, tidak. Tetapi mari sampaikan kabar sukacita, sampaikan berita sukacita kepada banyak orang. Dan sampaikan bahwa Tuhan Yesus akan juga selalu melindungi dan menjaga kita. Ia akan membuat segala sesuatu lebih indah di balik situasi yang saat ini sedang kita alami. Oleh karenanya marilah tetap bersyukur dalam situasi seperti ini. Dan percayalah bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga satu saat nanti kita akan melihat Tuhan membawa kita dalam cakra manggilingan. Kalau sekarang kita di bawah, maka perputaran itu akan ke atas. Selamat menghayati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat membawa berita sukacita di tengah-tengah keterpurukan saat ini. Engkau menjadi duta Kristus, menyampaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kami yakin ya Tuhan, bahwa kasih-Mu selalu ada untuk kami. Di tengah-tengah kami mengalami situasi dan kondisi saat ini, kami menghayati bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan membawa kami dalam kebaikan. Tuhan akan membawa kami dalam roda kehidupan yang naik ke atas. Kami percaya akan hal itu. Ada kasih Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami semua. Ada rencana Tuhan yang baik untuk kehidupan kami. Kami yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kami bisa mewartakan hal-hal yang baik bagi semua orang, sehingga membawa semangat, membawa kebahagiaan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa dan negara kami seperti ini dalam pimpinan dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, karena kasih Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita, demikian juga di saat-saat kita terpuruk seperti ini, kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Maka saat ini, mari kita menghaturkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan memberikan persembahan syukur baginya. Mari kita siapkan persembahan untuk kita kumpulkan bersama.
Dan sebagai ayat pembimbing di dalam kita menghaturkan persembahan, saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita aturkan persembahan dengan bersama-sama kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 146 baitnya yang pertama dan bait yang kedua. Bawa persembahanmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Baru saja kami menghaturkan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Bapa, berkatilah dan sucikanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana keluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan gereja kami. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan, berikan rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap orang yang terlayani. Kami berdoa juga bagi kami yang akan menggunakan persembahan ini. Berikanlah kebijaksanaan di dalam kami menggunakan persembahan ini dalam kegiatan bergereja kami, sehingga persembahan ini benar-benar dapat dipakai dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami telah mengakhiri ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan telah memimpin dan memberkati selama kami ibadah. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami akan kembali menjalani kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati kami dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami boleh merasa damai, merasa tenang, dan kami boleh memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami
yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka tunduklah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menutup melalui kidung pujian. Nyanyikanlah kidung baru 201, baitnya yang pertama dan bait yang kedua, di jalan hidupku.